raya bulan Ramadan. Ya Allah ya Allah ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Kemudian sekarang gimana hukum reak tuh? Kita kan suka reak tuh puasa tuh. Pas lagi batuk keluar apa? Keluar reak. Nah ini reak gimana tuh? Sama tuh. Kalau seandainya itu reak sampai ke batasan zahir, yaitu makhraj huruf kha, berarti di mana tuh? Nah atas ini nih, kan kha di atas nih. Kita keluar reak, dahak sampai di sini, nih sampai sini nih. Maka jangan ditelan lagi. Kalau ente telan bagaimana hukumnya? Batal puasa tuh. Ingetin, ente pas lagi batuk suka berdahak atau keluar reak. Kalau reaknya sampai sini nih. Sampai mana? Makhraj kha, berarti kerongkongan bagian paling atas nih. Kha tuh, kha, ghaib, kha sini. Nah, udah sampai sini, jangan ditelan tuh. Diapain tuh? Buang. Kalau ente telan, maka dihukumkan puasa menjadi apa? Batal. Lain halnya kalau itu reak dahak baru sampai makhraj ha sini nih. Kerongkongan bagian bawah baru sampai sini nih. Keluar reak baru sampai sini. Boleh nggak telan? Boleh. Wah sayang nih, lapar nih. Haus nih. Telan boleh nggak masalah tuh? Nggak apa tuh? Nggak batal. Tapi kalau udah sampai sini, nih sampai sini nih. Nah sampai makhraj daripada kha, berarti kerongkongan bagian paling atas. Kudu diapain? Keluarin. Wajib dibuang, kudu dibuang. Kalau ente telan maka dihukumkan puasa menjadi gimana? Batal. Yang itu nih. Jadi kalau reak, dahak udah sampai sini wajib dibuang. Kalau ente telan maka dihukumkan puasa menjadi batal. Kecuali baru sampai sini nih bawah nih, tuh baru keluar nih. Wah kental juga lumayan nih. Ente apain tuh? Telan terus, maka dihukumkan puasa bagaimana? Nggak batal. Nah, ingetin tuh ya. Kalau baru sampai sini puasa nggak batal. Lain dengan ludah. Ingetin. Tadi hukum apa tadi itu? Hukum reak. Kalau reak sudah sampai sini, sampai makhraj kha, sini nih. Kerongkongan bagian paling atas wajib dibuang. Kalau nggak dibuang puasa kita dihukumkan batal. Tapi kalau baru sampai sini makhraj ha, kerongkongan bagian paling bawah ditelan nggak batal. Ya jelas ya. Lain halnya dengan ludah. Air ludah kita kumpulin sengaja-ngaja siang-siang nih kita nih. Itu udah tahu hukum. Makan sirup nggak, minum sirup nggak boleh. Terus minum kopi nggak boleh. Sementara lagi aus gitu nih. Nah udah kita punya akal. Ludah itu jangan diapain? Kumpulin. Gituin tuh. Tapi yang ngomong. Ngomong bisa belakang. Kumpulin dari sini. Kata emaknya, lo kenapa? Diam. Emang setan. Begini nih.
Jangan ngomong kan. Pas ngomong. Atau mak setan. Jadi selama itu air ludah masih di mulut, ente kumpulin, banyak nih. Dari mulai ba'da subuh sampai siang. Udah banyak tuh air ludah dikumpulin. Kemudian diapain? Pas zuhur, haus ya Allah, itu gimana ya Allah? Udah tahu ilmu ya Allah, dia nggak batal. Diapain langsung tuh? Nah, puasa dihukum bagaimana tuh? Nggak batal tuh. Itu jelas gitu ya. Tapi kalau air ludahnya sudah keluar, air ludah udah keluar sampai sini nih. Ente apain? Jilat lagi, batal tuh, gituin. Selama ludahnya berapa tadi? Belum. Itu kita berarti itu tuh. Kamu tak, jadi itu tadi. Kali-kali kita haus. Kumpulin ludah, selama dia belum apa? Belum keluar, jangan dibuang. Oh iya, kemarin ngaji malam Kamis begitu katanya itu. Dapat ilmu nih, alhamdulillah nih. Jadi kita puasa bisa puasa maghrib. Dari subuh kita jangan sampai buang tuh. Tahan-tahan dulu. Sampai siang kan penuh tuh. Asal jangan ngomong. Kita kumpulin siang-siang baru diapain? Telan. Nah, telan air ludah selama belum apa tadi? Belum keluar, maka dihukumkan puasa kita juga apa ya? Nggak batal, ingetin tuh. Jelas ngerti ya? Jadi kalau air ludah nggak batal, sekalipun dia sudah banyak, yang penting belum keluar ke mana? Keluar dari mulut. Tapi tadi kalau reak atau dahak sampai makhraj kha sampai sini wajib dibuang. Kalau nggak dibuang maka puasa dihukumkan batal. Kalau baru sampai ha maka boleh diapain? Itulah. Jelas ngerti ya? Kita naik motor nih. Kemudian lupa pakai apa? Masker. Nah, pas nganga kita masuk debu. Pas nganga gitu nih. Kan motor nggak mungkin gitu. Nah, gimana dong? Nggak mungkin. Pakai gaji ke bawah. Tapi apa itu dia? Kalau motor nggak mungkin. Gaji biji dong. Tadi diangkat dikit deh. Nggak mungkin. Kita pasti ada apanya tuh? Nanganya pasti. Apalagi orang mungkin dulu. Betul. Orang lagi ngaji nggak gila. Gila. Ke depan. Nggak juga. Nggak paham tuh. Ada orang lagi ngajar nih, lihat orang anak-anak kalau lagi ngajar. Dari hari kalau lagi ngajar tanya itu paham nggak? Nggak sadar. Nggak paham yang udah terangin. Cuma dia ngeliat muka kita gitu. Makanya kalau itu lagi ngaji jangan gitu, jangan tuh upayakan. Kalau tinggal dia, dia keep smile dia. Jadi kalau lagi naik motor, kita punya mulut apa tadi? Nganga, masuk debu, masuk laler, misalnya tuh. Laler hijau, segini-gini. Masuk, nah ketelan. Puasa kita dihukumkan bagaimana? Nggak batal. Itu nggak batal tuh. Sekalipun sengajanya diapain? Nganain. Muter-muteran kan lalu tuh. Masuk gitu. Lalernya masuk ke mana? Mulut. Alah masalah topik. Bila baru sampai gue capek kadang-kadang. Oke, itu anak KSPT itu. Kan gila, guru capek udah dapat. Kayak guru. Jadi kalau kita lagi naik motor, nih misalnya besok puasa nih, putaran sini besok puasa kan banyak lalang tuh, ya. Nah kita sengaja tuh depan situ tuh. Masuk misalnya lalang hijau yang gede-gede 5, ini kan kenyang tuh. Gimana pembahasannya tuh? Nggak batal, tapi gila. Nggak batal tuh. Lagi ngangak naik motor masuk debu, nggak batal tuh. Sekalipun sengaja diapain? Ngangak sengaja gitu. Dia tahu ilmunya nih, lagi lapar, lumayan lalu nih. Sengaja ngajak, maka dihukumkan puasa kita bagaimana hukumnya? Nggak batal, tuh ingetin tuh. Yang perempuan boleh diamalin tuh begitu. Bisa amalin gitu bagus tuh. Besok itu besok. Dan gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang masuk ke rongga kita punya mulut, dalam kondisi kita punya mulut tadi apa?
nganga terbuka, maka dihukumkan sesuatu yang tadi masuk itu tidak bikin batal puasa kita. Tuh, tapi ya. Karena begitu berapa itu, kalau itu kadang-kadang suka diamal lebih, kadang-kadang. Kalau sengaja ngajak laler nih, dikeprek. Gimana hukum itu? Batal tuh, sengaja ngajak. Kayak ayam boiler, ayam negeri yang kecil kan gitu makan laler. Ketek pakai sabun ini, kasih makan. Gitu, ngirim ayam tuh. Gimana hukumnya? Batal tuh. Kalau sengaja ngajak kita matiin, kita makan, batal masa kita tuh. Kita dulu. Dulu pakai copet. Batal tuh. Kalau sengaja diapain tuh? Dimakan tuh. Tadi yang sengaja kalau lagi naik sepeda, naik motor, nganga, masuk laler, nggak batal puasa kita, itu ingetin. Tapi kalau lagi duduk, kemudian sengaja ngajak makan laler, maka dihukumkan puasa itu bagaimana? Batal hukumnya. Nah, ini sampai ulama pas gitu tuh, sampai ulama pas begitu. Berarti kan kejadian tuh, kejadian pasti lalu pernah masuk pernah kejadian tuh. Yang nggak boleh dimakan semut ngelesin bego, jangan tuh. Ngelihat salib sesuatu yang bikin orang menjadi bodoh, jadi goblok itu sebab pertama makan semut. Jadi kalau semut kita pas lagi ngopi, lagi ngeteh, tahu-tahu ada apa? Semut digituin dulu, tuh, diapain tuh? Bersihin dulu tuh, jangan dimakan. Kalau kita nggak sengaja kemakan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu ada semut, jangan dimakan. Karena makan semut, ngurus apa? Ngurus bodoh. Atau ngeliat apa? Lihat salib, ngurus bodoh. Sama kayak begitu. Kalau perempuan bersin pintar. Nanti yang bujangan nggak perempuan, bersin pintar, tapi dosa. Kan begitu. Jadi ada hal yang memang agama larang, nggak boleh. Ada hal-hal yang memang bisa ada akibat nanti itu tadi tuh. Makan apa itu? Makan semut bisa bikin orang apa? Menjadi bodoh. Jadi kalau orang bodoh bilang aja dari makan semut ya. Diajak ngomong aja mau nyambung. Diajak baik kalau nyambung. Nah, banyak makan semut sudah susah ada yang begitu orang. Nah gitu ya. Jadi kalau air ludah dihukumkan nggak batal. Tadi lalat dihukumkan kalau masuk ke mulut kita lagi kendaraan, lagi naik sepeda motor, maka dihukumkan tidak batal puasa kita. Kemudian muntah. Tapi muntah yang sengaja yang bikin batal. Nih, kita nggak pengen muntah, tapi diapain? Colok-colok sampai muntah, batal puasa kita. Tapi kalau kita masuk angin, bini kita kerokin, langsung kita apa? Muntah. Nah, muntah yang nggak sengaja dihukumkan nggak batal puasa kita. Ingat tuh. Jadi kalau muntahnya sengaja-ngaja dicolok-colok kita punya mulut sampai keluar muntah, maka dihukumkan puasa kita menjadi apa? Batal. Tapi kalau kita masuk angin, kemudian kita sampai muntah, maka muntah yang demikian dihukumkan tidak bikin batal puasa kita. Jelas ya? Kemudian istimna. Nah, onani nggak boleh batal tuh. Yang laki nih nggak boleh, coli nggak boleh tuh puasa tuh. Jadi kalau sampai onani sampai coli hukumnya bagaimana? Batal puasa kita tuh. Jadi onani adalah sesuatu yang bikin batal puasa seorang. Nah sekarang apa saja yang wajib? Ada yang wajib qadha, ada yang wajib bayar apa? Fidyah. Fidyah itu setiap hari 1 liter 1 mud. Apa contohnya? Contohnya perempuan hamil dan perempuan yang netein. Kalau perempuan lagi hamil, dia nggak puasa karena takut terjadi apa-apa dengan janinnya, atau ada seorang ibu yang netein, kalau dia nggak netein anaknya, khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap anaknya ini, maka dihukumkan kalau dia nggak puasa wajib bayar qadha, wajib bayar fidyah. Itu perempuan tuh. Jadi kalau anti lagi hamil, kemudian khawatir nanti bayinya kenapa-napa kalau puasa, sampai nggak puasa, maka kewajibannya 2. Pertama, wajib nanti pas udah selesai, udah lahiran, udah bersaudara nifas, wajib 2. Yang pertama wajib qadha, yang kedua wajib bayar fidyah. 1 harinya 1 apa? 1 liter. Contohnya misalnya pas lagi hamil selama sebulan penuh tidak apa? Tidak puasa Ramadan, hitungin tuh. Nah, nanti pas udah melahirkan, darah ini pas udah kelar, udah selesai, udah bersih, maka wajib pertama mengqadha puasa selama sebulan penuh. Itu pertama wajibnya. Yang kedua,
wajib membayar 1 hari yang ditinggalin 1 apa? 1 liter. Berarti kalau 30 hari 30 liter tuh yang jelas ya ya. Atau perempuan yang apa? Yang netein, nyusuin tuh. Bukan netein bapaknya bukan. Itu nggak ada kewajiban tuh. Ini anaknya khawatir kalau nggak diapain. Tetein, nanti ini anak jadi kenapa-napa, takut sakit misalnya. Maka si ibu tadi boleh apa? Boleh nggak puasa. Tapi nanti selesai dia udah nggak netein lagi, wajib pertama untuk mengqadha apa? Puasa Ramadan. Yang kedua wajib untuk apa? Untuk bayar fidyah. Jelas tadi ya? Tapi kalau dia nggak puasa, ini perempuan yang hamil atau netein, dia nggak puasa khawatir terjadi apa-apa terhadap dirinya atau dirinya dengan anaknya, maka yang wajib hanya mengqadha doang. Itu tadi. Jadi yang wajib untuk mengqadha bayar fidyah bila perempuan hamil atau yang netein takut terjadi apa-apa dengan janinnya atau anaknya. Maka kewajibannya 2. Pertama wajib qadha puasa Ramadan, yang kedua apa tadi? Wajib bayar fidyah 1 hari 1. Tapi kalau anti yang perempuan lagi hamil atau lagi netein, khawatir terjadi apa-apa terhadap diri ente anti atau anak anti, dua-duanya nih, diri atau anak dua-duanya, maka dihukumkan yang wajib hanya 1 saja, yaitu hanya apa? Mengqadha puasa Ramadan. Jadi gitu ya. Kalau 1 doang dia nggak puasa sebab khawatir nanti anaknya kenapa-napa atau bayinya kenapa-napa, maka dihukumkan kewajibannya apa tadi? 2. Yang pertama mengqadha, yang kedua bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah wa bil awliya ijad lana bil ijabati ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa mukhalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuqni ilmal yaqini توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وكربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم
شرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخاتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء اجعل لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى alihi. Besok malam Sabtu habis azan langsung ke kolamnya. Terus malam Rebo pertama di masih pertama apa Agustus ya? Malam Rebo kedua pertama di mana pertama? Agustus. Yang kedua malam Rebo kedua di Sawo. Malam Rebo ketiga di Bandar. Malam keempat Swadaya. Tadi engkau bilang, Kong Peti bilang malam Rabu pertama awal bulan di rumah dia nanti insya Allah kita tuh. Jadi pertama di Lapangan Ros, kedua di Sawo, yang ketiga Mandar, yang keempat. Nah kita malam Kamisnya pertama di Busyro, yang kedua Baru, yang ketiga di sini ya. Tiga kan sekarang ya? Nah tiga di sini nanti insya Allah kita nih insya Allah. Kemudian yang keempat kembali Islah ya. Jadi malam Rebunya malam Rebu pertama biar antinggal ini apa kagak bingung. Malam Rebu pertama di Lapangan Ros, malam Rebu kedua di Sawah tempat Deni ya, malam Rebu ketiga di Mandar, malam Rebu keempat Swadaya tempat Rizky. Bisa nanti pindah ke rumah Vina atau Vira ya nanti insya Allah mudah-mudahan. Kemudian malam Kamis yang pertama kita ke Busyro, malam Kamis yang kedua Baru, malam Kamis ketiga di sini insya Allah nanti kita insya Allah ya. Kemudian keempat di Al-Islah insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.